Baik, lanjut untuk kasus yang ketiga, yaitu solusi tidak terbatas atau unbounded solution. Ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana bentuknya jika dikerjakan dengan menggunakan metode simplex. Ya. Di sini ada fungsi kendalanya, yaitu kita lihat fungsi kendalanya semua kurang dari, maka kita membutuhkan selain variabel. Di sini adalah X1 dikurangi X2, ini maka ditambah S1 sama dengan 10, sama yang ini 2 X1 ditambah S2 sama dengan 40. Nah, kemudian kita punya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 2 X1 ditambah X2 ditambah 0 S1 tambah 0 S2. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan juga 0 S2. Ini juga bisa kita tambahkan 0 S1. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tabel awal. Tabel awalnya biasa di sini ada variabel basic X1, kemudian ada X2, ada S1, ada S2, ada NV-nya, ini ada YJ-nya. Nah, kemudian kita bisa mensubstitusikan ya. Di sini ada 1 minus 1 1 0, ini 10. Nah, kemudian di sini ada 2 0 0 1, ini 40. Nah, kemudian yang menjadi variabel basic yang merupakan identitas adalah S1. Ini adalah S1, S2, yang ini adalah 0 variabelnya ya. Ini kemudian ada ZJ-nya, koefisien dari fungsi tujuannya. Ini ada 2, 1, 0, 0. Oke. Kita akan mencari CJ-nya ya. Nah, ini berarti kita akan hitung dari ini dikali, maaf kita urut ya, yang atas ini dikali di sini, ini adalah F4, kemudian ditambah ini dikali ini juga F4. Oke. Ini bisa dilihat hasilnya, bisa kita perpanjang juga ya. Oke, hasilnya 0. Terus kita akan cari apakah ini sudah optimal atau belum ya. Ini berarti sini minus ini. Oke, ternyata dia belum optimal. Kita pilih nilai ini terkecil, yaitu sini. Nah, kemudian kita cari indeksnya ya. Maka ini indeksnya adalah ini. Yang jelas indeksnya itu ada di baris yang pertama. Oke. Di baris yang pertama ini sebagai indeksnya.
Nah, yang merupakan elemen kunci adalah 1 ini. Elemen kuncinya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama, kita copy aja di sini. Nah, yang masuk di variabel basis di sini adalah X1 ya. X1. Kemudian ini kita bagi, karena elemen kunci ada di sini ya, adalah tetap nilainya. Oh, maaf. F4. Nah, kemudian untuk ini masih dengan variabel kunci S2, rumusnya adalah ini dikurangi dengan hasilnya ini dikali dengan elemen kuncinya ini 4 ini. Oke. Nah, kemudian ini ZC-nya sama ya, tinggal saya kopikan. Kemudian ini ada CJ-nya. Nah, kita masukkan nilai di sini adalah koefisien dari X1 itu adalah 2. Kemudian yang ini 0. Oke. Kemudian yang ini adalah diperoleh dari sini yang dikali dengan ini. Nah, karena ini konstan, maka kita F4 kan. Kemudian ditambah dengan sini dikali ini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, nilainya 20 ya, dari 0 jadi dia naik 20. Nah, sekarang kita cari untuk CJ min YC. Untuk ini minus ini. Nah, ternyata ini ya minus ya. Maka ini sebagai kolom kuncinya. Kolom kunci kita cari indeksnya. Nah, karena di sini minus, otomatis ini tidak bisa. Jadi indeks itu kan nilainya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kalau lebih dari 0. Jadi kalau indeksnya ini kok minus, maka ini sudah tidak dibandingkan lagi, karena yang dibandingkan adalah yang nilai positif. Nah, maka satu-satunya cuma di sini. Maka ini adalah baris kuncinya. Baris kuncinya, maka ini adalah elemen kuncinya. Kita lakukan iterasi berikutnya. Iterasi yang kedua. Nah, maka di sini ini tetap X1, kemudian yang di sini berubah jadi X2, oke. Nah, selanjutnya ini adalah 0 dibagi dengan ini adalah elemen kuncinya. Oke. Terus kemudian yang ini
sebelah sini, kemudian minus ini dikali F4. Oke, ini diperoleh indeknya kita hapus dulu ya. Nah, diperoleh seperti ini. Ini bisa juga kita jadikan supaya pecahan saja ya. Oke, ini koefisiennya ini adalah X1 itu adalah variabel koefisiennya itu 2 dan ini adalah 1. CC-nya ini tetap sama. Kemudian ini gini. Nah, ini F4, ini ditambah ya seperti biasa. Ini kita lihat ini naik ya. Kemudian ini oke, nah di sini ada keganjilan yang di sini kita lihat. S1 itu kan awalnya sudah masuk di variabel basic. Nah, kemudian dia keluar. Nah, setelah keluar, ternyata nilainya di sini malah jadi negatif di iterasi kedua ini. Ya, otomatis kalau ini negatif kan kita harus melakukan iterasi lagi. Nah, cuma kita lihat di iterasi ini. Kalau kita nyari indeksnya, kan otomatis ini masih negatif ya. Berarti kan baris ini. Sebagai kolom kuncinya ya. Nah, maka kita lihat indeksnya. Kalau kita lihat angkanya di sini 0 dan min 1. Ini jelas tidak memenuhi. Ya, 2 dibagi 20 itu 0, nggak boleh. Nah, apalagi ini indeks tadi juga tidak boleh negatif. Maka ya ini masih minus. Minus berarti secara teori itu belum optimal. Tapi kalau kita lihat di indeksnya, nah indeksnya ini nggak ada yang dipilih. Seperti itu. Ya, maka di sini dia sebagai unbounded solution ya, karena kita melihat ini belum optimal di sini, tapi nilai ini masih bertambah ya, dari 0 jadi 20 50 ya, tapi kalau kita lihat secara teorinya ini belum memenuhi dia optimal, tapi dicari indeksnya sudah tidak bisa ya, seperti itu. Maka di sini simpulannya dia adalah solusinya tidak terbatas atau unbounded solution. Baik, kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu solusi tidak layak. Nah, di sini ada permasalahannya. Kita lihat ini memaksimalkan suatu permasalahan program linear dengan kendalanya ada 2. Ini kendala yang pertama, kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan select variable. Kemudian untuk yang kedua ini lebih dari sama dengan, maka kita menambahkan dengan surplus variable. Ya, maka nanti akan ada tambahannya yaitu variable artificial. Oke, kita ubah dulu untuk kendalanya.
Ini kendalanya adalah 2x1 ditambah x2. Nah, ini karena kurang dari, maka ini ditambah s1 sama dengan 2. Kemudian yang ini ada 3x1 ditambah 4x2 dikurangi s2, nah ditambah a1 sama dengan 12. Nah, ini bisa kita tambahkan ya di sini. Bisa kita tambahkan dengan 0 s2 ditambah 0 a1. Nah, ini juga bisa kita tambahkan dengan 0 s1. Ini kemudian fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 kemudian ditambah 0 kali S1 tambah 0 kali S2. Nah, kemudian ini dibuat min M A1 ya, min M dikali A1 ya, artifisialnya diberikan seperti itu. Nah, oke, kalau sudah maka kita buat tabel awalnya. Tabel awal di sini seperti biasa ada PC, variabel fisik, X1, X2, S1, S2, A1. Oke. Nah, kemudian tinggal kita masukkan. Di sini ada 2, 1, 1, 0, 0. Nah, ini ada NB-nya ya. NB-nya yaitu 2. Kemudian untuk yang kendala yang kedua ada 3, 4, 0, minus 1, minus 1, 12. Oke, nah kemudian yang masuk di sini yang merupakan matrik identitas yaitu ini S1 dan A1. S1-nya variabelnya 0, A1-nya adalah min M. Oke. Min M ya. Oke, ini min M, kemudian di sini kita akan tuliskan YJ-nya. Ada 3, kemudian 2, 0, 0, min M. Oke, kalau nggak bisa di copy aja di sini. Kemudian yang ini, kemudian kita cari CC-nya. Oke. Nah, kita cari ya. Nah, ini ada teksnya, maka kita nggak bisa pakai rumus. Ini kalikan ini 0, ini kali ini adalah min 3M. Oke, kita ubah dulu saja ini.
kita ubah dulu jadi tag. Oke. Kita ubah jadi teks. Nah, ini berarti min 3M. Kemudian yang ini min 4M. Kemudian yang ini adalah 0. Ini M. Min M. Nah, kita cari JJ min YJ. Ini adalah min. Nah, ini kita ubah jadi teks dulu saja. Ini berarti min 3M min 3 min 4M min 2 ini 0 ini M ini 0. Oke. Nah, kemudian yang ini min 12M ya. Oke, kita lihat untuk yang ini. Yang ini nilai yang terkecil. M itu adalah bilangan positif yang nilainya cukup besar, maka nilai terkecilnya yaitu ada di sini. Karena M-nya dikalikan minus. Ya, maka ini adalah sebagai kolom kuncinya. Oke. Nah, kita cari baris kuncinya dari mana? Seperti biasa, ini dibagi ini. Oke, baris kuncinya ternyata adalah baris pertama. Ya. Baris pertama sebagai baris kunci. Nah, maka ini elemen kuncinya ada di sini. Ya. Ini maka ada tabel awal atau iterasi pertama. Kita tinggal kopikan saja. Kemudian ini ada, nah ini baris pertama berarti berganti jadi variabel basicnya adalah X2 ya. Nah, ini adalah 2 dibagi dengan elemen kuncinya. Itu ini. F4. Oke. Di sini. Nah, kemudian untuk yang ini berarti masih tetap ya A1. A1, maka di sini tinggal kita cari 3 minus ini yang dikalikan dengan ini ya. Ini F4. Oke. Ya. Nah, maka di sini nilainya X ini masih tetap sama ya. Ini masih sama. Ini adalah nilainya yaitu 2 dan ini min M. Oke. Ini harus dibuat teks dulu. Oke, kalau sudah kita cari CC-nya. Nah, ini kita buat teks dulu aja. Oke, kita hitung ya. Ini berarti ini kalikan ini 4 sama ini berarti 5M
minus 4. Oke. Terus yang ini habis 0, ini 2. Oke. Ini sama ini berarti 4M. 4M min atau plus ini, plus ya. Plus 2. Sedangkan yang ini adalah M. Yang ini adalah min M. Kemudian ininya adalah 4 min 4M. Berarti min 4M plus 4. Ini juga boleh ya. Oke. Nah, kalau sudah kita cari JJ min YJ-nya. Nah, ini dari mana? Berarti dari sini kurangi ini. Berarti ini 5M minus 7. Yang ini adalah 0. Kemudian di sini adalah 4M plus 2. Di sini M. Ini 0. Nah, ini masih tetap juga 4 min 4M plus 4. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, kalau kita lihat untuk ininya sudah optimal ya. Kita bisa lihat YJ min CJ-nya itu positif semua, berarti ini sudah optimal. Tapi di sini nilainya ya, nilai fungsi tujuannya itu masih dalam bentuk variabel M. Nah, padahal nilai fungsi M itu kan dia suatu bilangan positif. Nah, nilainya cukup besar dan ini tidak terdefinisi nilainya berapa. Maka di sini penyelesaian ini tidak memiliki solusi ya. Jadi fungsi tujuan ini tidak memiliki solusi karena sudah optimal tapi hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini merupakan program linear yang tidak memiliki solusi. Yang mana dicirikan di sini YC min CJ-nya sudah positif semua, tapi nilainya di sini nilai fungsi tujuannya masih terdapat variabel M di sini, yang mana tidak terdefinisi. Begitu. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai kasus khusus pada program linear. Semoga dapat dengan mudah dipahami ya dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.